Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi zurriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Teman-teman yang rahmati Allah, dimanapun yang Allah hadirkan hari ini di seluruh bumi ya Allah, baik yang di Zoom maupun yang di tempat masing-masing. Bersyukur kita kepada Allah karena masih bisa terus dibangunkan, masih bisa menyembahnya, masih bisa mengingatnya. Semoga apa yang kita lakukan sejak dini hari, sejak tahajud, sejak salat subuh, Allah ridho dan Allah terima. Amin Allahumma amin. Kan rahmati Allah, selama ini kita berpikir kesalahan itu adalah ketika kita melakukan kemungkaran atau yang disebut kekafiran. Setan itu adalah satu-satunya musuhnya manusia yang Allah pun ciptakan dan bahkan Allah kirim, ya kan? Coba teman-teman lihat surah Maryam, surah ke-19 ayat ke-3. Allah sampaikan, tidakkah kamu melihat, kata Allah, 1983 ayatnya. Kelewatan. Bahasanya kata Allah, tidakkah engkau lihat? Berarti kalau Allah pakai kalimat tanya, alam taro anna arsalna, berarti banyak yang tahu ke banyak yang tak tahu. Enak kau lihat ke kemarin tuh? Berarti tandanya manusia sedang di posisi sadar atau di posisi tak sadar? Sadar. Sadar apa tidak sadar? Posisi nggak sadar, tidak. Kemarin. Sadar apa tidak sadar? Tapi tidak berpikir. Oh, tidak lihat ke kemarin tuh? Sadar apa tidak sadar? Tidak sadar. Tandanya banyak orang tidak sadar bahwasanya setan-setan itu memang Allah yang kirim, telah kami utus kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat. Mengerikan sekali. Jadi buat orang-orang yang berbuat maksiat, sengaja Allah kirimkan tukang pranknya, tukang ganggunya, yaitu setan. Kalau bisa bedakan ya, tahu nggak kapan Allah gunakan kalimat, kapan ada kalimat jin, kapan setan, kapan iblis? Jin itu makhluk, setan dan iblis itu sifat. Kalimat setan sering digunakan cenderungnya kepada gangguan pada manusia. Kalimat iblis digunakan ketika jin itu menantang atau lebih sifatnya mengingkar kepada Allah. Belum? Nah, di situ bedanya. Nah, di sini Allah pakai kalimat apa? Kalimat setan. Nah, jadi berarti setan dikirim ke siapa? Yalah, manusia yang apa? Kafir. Nah, saya mau bedah ini dulu. Jadi seringkali kita berpikir kehidupan yang kita jalani ini adalah kehidupan yang sudah ideal. Kita berpikir kita berangkat pagi, pergi ke kampus, pergi ke pasar, pergi ke kantor, kumpul sama kawan-kawan, balik ke rumah masak, balik ke rumah istirahat, habis itu lalu
siang aktivitas lagi, nongkrong sama kawan-kawan, nonton televisi, kerja, balik kerja, hari demi hari, minggu demi minggu, sebulan, dapat gaji, malam jalan, makan bakso, makan mie, nonton Netflix, nonton bioskop, jalan-jalan ke pantai, dan orang-orang kebanyakan di antara kita berpikir itu sudah ideal. Betul nggak? Ideal nggak hidup begitu? Berangkat pagi, masuk kantor, buka laptop, kerja, capek sikit, buka YouTube, kerja lagi, capek sikit, tengok Instagram, bikin status, azan berkumandang, pergi sholat, habis sholat jam istirahat, makan siang, ketawa-ketawa, cerita sama kawan-kawan, lanjut lagi kalau tak ngantuk, lanjut kalau ngantuk tidur sebentar, lanjut sampai asar, asar azan, kerja lagi, habis itu selesai sampai asar, kejar absen fingerprint, langsung sore udah selesai balik, balik rumah, yang mau nongkrong, nongkrong ke warung kopi, nongkrong ke kafe, jalan ke mall, azan maghrib berkumandang, sholat maghrib, kumpul keluarga, habis itu tidur. Ini pola hidupnya kebanyakan orang atau pola hidup sedikit orang? Oke. Kebanyakan orang tuh orang di luar apa kita? Siapa yang menjalin rata-rata kehidupan seperti itu? Katakan saya. Saya. Yang di Zoom jalankan kehidupan seperti itu? Saya. Yang mahasiswa. Oke. Salah enggak? Maka otaknya alam bawah sadarnya mengatakan enggak salah. Kan saya enggak bermaksiat, Ustadz. Saya kan enggak narkoba. Saya kan tidak mencuri, saya kan tidak berjudi, saya kan tidak apa namanya? Ya, tidak bermaksiat lah intinya. Oke. Itulah kehidupan yang saya jalani di umur saya tahun 2003 sampai 2009. Di umur 21 sampai 23, ya sampai 25 lah. Oke. Nah, lalu sampailah Allah memberikan pengajaran. Di saat ngerantau di Yogyakarta, sebagian lingkungan saya senang ke dunia malam. Ya saya pernah ke dunia malam dugem. Ya dapat dihitung pakai jari sekali dua kali. Ya waktu itu nggak tahu kan apa bah. Sekali masuk dunia malam tuh nih orang lompat-lompat, joget-joget. Kayaknya bukan aku lah nih. Keluar saya. Dan nunggukan kawan, nunggukan teman. Sampailah jam 1 baru selesai, jam 2 yang keluar mabuk, yang sama cewek lanjut lagi setelah mabuk, habis itu nginap di hotel. Ya saya pilih balik ke kos-kosan, dan saya bersyukur zaman kuliah saya miskin sehingga saya tak punya modal untuk bermaksiat. Kalau saya punya duit bisa jadi saya mungkin seperti kebanyakan orang juga. Itu yang akhirnya tidak berani untuk mau pacaran, karena kalau sekali pacaran jajan 300.000, masuk klub malam 25.000, bawa cewek 50.000, makan di dalam 100.000, 140, buka kamar hotel 200.000, langsung sehari mati langsung. Oke, dah itulah yang menyelamatkan. Lalu berarti kalau artinya secara norma saya sudah belajar jadi anak yang baik dah waktu itu. Jadi anak yang baik dong. Saya tidak ke dunia malam, saya tidak pacaran, saya tak mabuk, kuliah rajin sekali. Karena tidak punya motor, jalan kaki kuliah tuh sekilo. Sama Haikal tuh lah buat tas. Jalan kaki 4. Nah, kalau mau kuliah sekilo, mungkin sekilo setengah kayaknya. Mau makan juga. Dari sini, dari depan lah. Makan. Terus balik ke rumah jalan kaki, lapar lagi. Sedih waktu itu. Dan saya merasa hidup yang saya jalani, inilah udah hidup yang terbaik. Aku kan tidak mabuk, aku tidak mencuri, aku tidak pacaran, tidak mendekati zina. Dan benar atas izin Allah, kebaikan yang pola hidup yang dilalui mengantarkan saya bisa berdagang, bisa punya uang di kala itu. Dan sekali lagi saya sudah merasa
hidup saya ideal. Keren nih, kuliah udah bisa kirim orang tua, kuliah udah bisa beli mobil. Artinya di saat kuliah saya sudah bisa beli mobil, saya sudah merasa sangat-sangat lebih daripada ideal dibanding mahasiswa rata-rata. Dulu kalau yang orang, kau bergaya pakai duit mak kau. Ah, gitulah dalam hati itu. Oke. Nah, kuliah udah bisa punya mobil. Nah, saya tarik bawahnya. Maksudnya, saya saja, kesimpulannya apa? Ketika merasa sudah ideal saja, ditumbangkan Allah. Sampailah umur 23 tahun bangkrut. Nah, apalagi yang hari ini belum masuk ke fase itu. Maka dalam perenungannya adalah setan malas udah kalah waktu itu. Setan yang mengajak saya untuk bermaksiat sudah kalah waktu itu, kawan-kawan. Saya artinya produktif, tak ada wasting time, tidak ada bermalas-malasan. Karena bercita-cita saat lulus kuliah sudah bisa sukses gitu loh. Setan malas sudah kalah. Setan maksiat sudah kalah. Dan saya pikir hidup saya sudah ideal. Ternyata kebangkrutan yang dilalui, kehilangan uang ratusan juta yang dialami, begitulah cara Allah menyadarkan. Nah, apa penyebabnya kira-kira? Coba kawan-kawan lihat. Maksiat ada, malas tidak. Apalah yang membuat saya diazab sama Allah? Coba tebak. Apalah kira-kira? Jalan. Hah? Itu cinta tidak jadi nikah. Sombong. Cobaan. Oh, apa lagi? Kurang sedekah. Sedekah Jauh jalan. dari Quran. Sedekah jalan. Uang hasil saya kirim ke mama saya, ke ayah. Hah? Jauh dari Quran. Jauh dari Quran. Oke, hampir dekat lagi. Ya, kita Merasa. Cobaan untuk menaikkan benar. keimanannya. Menyia-nyiakan waktu. Memikirkan diri sendiri. Rasa baik. Mic-nya ke mute, Gay. Nah, kedengeran? Apa yang buat saya ditumbangkan Allah? Nah, maksudnya gini. Jadi, kekafiran yang Allah sebutkan di Al-Quran itu ada di dua ayat. Pokoknya kan gini, sepakat tak bahwasanya kata Allah orang-orang innalladzina kafaru, ya kan, walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina, orang-orang yang ingkar kepada kami dan dustakan ayat-ayat kami, ya kan, maka mereka tempatnya di neraka. Di surah Al-Baqarah ayat ke-39. Alladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Kafir dan mendustakan ayat Allah. Di mana tempatnya? Neraka. Selama ini kita berpikir kafir tuh yang makan babi saja. Kita berpikir kafir tuh yang tak sholat saja. Kita berpikir kafir itu yang Tuhannya bukan Allah saja. Padahal kafir dan, lihat kalimatnya, mendustakan ayat kami, kata Allah. Kafir dan apa? Mendustakan ayat kami. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan mendustakan berarti bisa salah satunya. Kita kafir, masuk neraka.
kita dustakan ayat Allah, masuk neraka gak? Oke, clear? Paham di sini? Nah, ternyata Quran mengajarkan orang kafir disebutkan di Quran, orang-orang pengertian kafir tadi itu terlalu sempit ketika kita memaknai dia yang cuma nyembahnya selain Allah. Ternyata di surah An-Nahl ayat 108 Allah sebutkan kawan-kawan, surah 16 ayat 108. Nah, dari sini ya, yang demikian itu disebutkan karena mereka lebih mencintai kehidupan. Barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia akan mendapatkan kemurkaan Allah. Nah, sebelum saya lanjutkan, ini dulu mau saya notice. Ini sering penyakit yang sering menyerang orang-orang hijrah. Kafir setelah beriman. Dulu lagi susah, merengek-rengek datang ke masjid, datang ke musola, cari guru, datang ke kajian. Akhirnya masalahnya diselesaikan Allah. Begitu selesai, balik lagi dia tidak ngaji. Dulu nangis-nangis, cuman lah saya ini, ada enggak yang mau sama saya? Allah kasih jodoh. Dikasih jodoh di pondok, dikasih jodoh di masjid, dikasih jodoh di dakwah. Begitu dapat jodohnya, Allahnya ditinggalkan. Na'udzubillah. Ditinggalkan peran dakwanya. Memang begitu, hati-hati. Ini Abi sampaikan kepada adik-adik Abi, anak-anak yang belum nikah terutama. Bahkan yang ngasih jodoh itu siapa? Allah. Allah mau kasih sesuatu tuh karena kita kerja atau karena kita tak kerja di perintah dia. Karena kita kerja di perintah dia. Lalu kita dikasih, dibayar sama Allah berupa rezeki, salah satu jodoh. Begitu dikasih jodoh, begitu dikasih kerjaan, begitu dikasih anak, begitu dikasih sehat, yang ngasih ditinggalkan. Apa sebutan yang pantas untuk manusia kayak gitu? Kulit lupa kacangnya. Itu untuk manusia, untuk Allah kulit lupa kacangnya. Nah, banyak anak manusia kayak gitu. Jangan sampai kita, betul? Nah, itu banyak saya lihat. Nah, makanya saya ya tinggal istighfar, tinggal doakan, tidak membenci. Tapi ya inilah bukti ayat ini ada, kayak gitu loh kawan-kawan. Dan saya tidak ada jaminan seluruh santri terutama dan diajarkan kasih makan. Kemarin saya panggilkan ada Kak Patin, ada Julianti, ada Rustia, ada Aini. Nah, ini anak-anak Abi nih, anak-anak Bunda. Kasih makan, kasih tempat tinggal, kasih laki, habis itu hilang deh, hilang dari pertempuran. Siap-siap. Kita bukan berhutang sama pondok, utang sama Allah. Oke, baik lagi nih, orang-orang yang kafir setelah beriman, so, dia akan dapat kemurkaan Allah. Kecuali orang-orang dipaksa kafir. Ini beda cerita yang orang, ini kisah sebab nuzul ayatnya, yang dia pura-pura ngaku kafir tuh. Nanti beriman. Tapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya, akan mendapat bukan hanya azab, tapi amat sangat besar azabnya. Yang demikian itu kata Allah disebabkan kenapa? Karena mereka lebih mencintai kehidupan dunia daripada akhirat. Ciri-ciri orang yang mencintai kehidupan dunia, ya udah, alam bawah sadarnya isinya kesenangan. Padahal kata Rasulullah, la rohatta fi dunya. Dunia ini memang tempatnya bersusah-susah. Kalaupun ada kesenangan, itu hadiah dari Allah, bonus. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang kafir. Siapa orang kafir? Ayat 108. Mereka yang hati, pendengaran, penglihatan dikunci sama Allah, dan mereka itulah orang-orang yang lalai. Berarti orang-orang yang masuk neraka, orang-orang yang kafir. Siapa orang-orang kafir? Satu, mendustakan ayat Allah. Yang kedua lah
Saya husnuzon. Teman-teman ini kita semua mungkin bukan termasuk golongan yang mendustakan ayat Allah. Izin minum bentar ya. Kita ini bukan termasuk orang yang mendustakan ayat atau mengingkari ayat Allah. Nauzubillah, artinya tapi balik cerita saya tadi itu, artinya kita ini kalah bukan karena membangkang. Kita yakin Allah itu ada. Berimannya lewat, bertakwanya tak sampai. Nah, itulah cara berpikirnya. Beriman lewat, bertakwa tak sampai. Mari kita bedah. Contoh, ada cerita anak kemarin tuh. Kita jangan jauh-jauh lah. Makan Nov, Nia kuliah gak dulu Nia? Nia kuliah gak? Kuliah gak? Oh sian. Sekolah sampai kok bisa ada di sini tamatan SMA? Iya kok diterima? Oh SMA. Oh logistik. Ya iya. Nah contoh Kak Nia SMA. Terus orang tua sayang sama dia, dibelikanlah motor baru. Satria F di zamannya. Cocok lah dengan badan dia tinggi tuh, tegak gini. Oh, kan dulu cewek-cewek suka tuh pakai Satria F tuh. Kelihatan seksi kata dia. Ah, ya kan? Apa sih? Cece. Dibelikan motor Satria F. Lalu motor itu digunakan buat apa? Harusnya pergi ke sekolah. Kalau Nia gunakan motor tuh, justru tujuannya gini, kau mama belikan motor, biar kau awal pergi sekolah, terus biar kau balik juga tepat waktu, kata mama. Balik sekolah jam 1 siang, kau jalan kaki, sampai hitam muka kau. Sampai berumur kau nih. Ya kan, terus jalan sekolahnya 3 kilo, jalan kaki, setengah jam berbagi campur, singgah di warung minum es kelapa, dah lama dah. Sekolah jam 1, balik rumah setengah 3, habis itu minta pijitkan mak pegal-pegal kakinya. Mak berjuang lah tadi dijual beli buat beli motor. Harapannya pulang di rumah jam 1 lebih awal, dia malah pakai motor, bukan jam 1, jam 5 malah balik. Balik sekolah dia pergi loh ke Kijing. Kawan-kawan, oh kayak gitu. Kira-kira marah enggak mama? Marah enggak? Nah, sama dengan Allah kasih kita nikmat, bos. Allah kasih kita nikmat tuh agar kita tambah taat. Itulah doanya Nabi Sulaiman. Tapi manusia dikasih nikmat malah tambah lalai. Apa buktinya lalai? Buktinya adalah coba cek. Saya bilang tadi itu. Bangun pagi, berangkat kantor, berangkat kuliah, jam istirahat, makan, tidur, habis itu lanjut lagi, asar kerja lagi, sholat lagi, lanjut kerja lagi, absen, pulang, nongkrong. Begitu enggak rutinitas kebanyakan kita? Pertanyaannya, itu ke kehidupan yang Allah inginkan? Sadar kita? Itu atau enggak? Coba jujur, itu apa enggak kehidupan kita inginkan? Enggak bisa jawab. Nah, coba yang di sana, yang di Zoom. Berangkat pagi. Saya mau jawab dengar respon orang sih tidak ketahuan. Nah, berangkat pagi. Gimana caranya Bang? Oke, saya udah komen ya. Teknologi kita belum sampai itu dengarkan soal di sini. Kan? Oke. Kok bisa jawab tidak? Lalu kehidupan seperti apa yang Allah harapkan dalam kehidupan kita? Apa kira-kira? Maka di sini saya coba merenung apa orang. Tidak.
Akhirnya saya baca diri saya kan tidak mabuk, saya tidak berjudi, saya tidak narkoba, tidak pacaran. Kok tetap aja nyungsep? Ternyata saya salah mendefinisikan kafir. Kafir itu bukan hanya mendustakan ayat-ayat Allah atau mengingkari ayat-ayat Allah, melainkan juga orang-orang yang apa tadi? Salah. Berarti kita semua berpotensi tak masuk golongan lalai? Coba cek, Iya, bertambah ada hafalan Quran kita. Lah, sekarang kan kayak gini contoh. Ada dikasih PR sama guru di sekolah, disuruh kumpulkan besok. Tipe siswa satu yang penting ngerjakan PR. Jebret, betul? Ada yang tak ngerjakan, ada yang penting ngerjakan, ada yang sungguh-sungguh dan benar-benar mengerjakan. Oke? Yang akhirnya dapat apresiasi yang pertama, kedua, ketiga. Tapi kebanyakan, banyak tak yang asal hanya sekedar mengerjakan. Demikian juga di antara kita. Banyak kita nih mengaku manusia, tapi tidak benar-benar jadi manusia. Bahkan kalau benar-benar manusia, Allah sudah sebutkan di surah Al-Baqarah ayat ke-21. Coba perhatikan kalimatnya. Ya ayuhan nas, su'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, kata Allah, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Itu perintah Allah kepada kita, kawan-kawan. Berarti kalau ada manusia yang tidak mau bertakwa, pantas tak dia disebut manusia? Wajar tak dia diperlakukan oleh dunia tidak sebagaimana Allah menjanjikan memperlakukan manusia? Wajar tak dia tidak dapat fasilitas? Wajar tak dia tak dapat kenikmatan? Nah, sekali lagi, na'udzubillah, jangan maksudnya jangankan lalai, bisa jadi kita bahkan udah kafir gitu loh kawan-kawan. Tapi saya baik sangka teman-teman ini yang udah semangat ngaji sudah lewat kekafirannya, beriman kepada Allah. Tapi sekali lagi lalai. Karena saya udah pernah lewat episode ini, aku lalai. Aku ngerasa aku udah baik. Bayangkan, antum kan berapa banyak belum, maksudnya seumur sekarang masih terbatas. Saya umur 21 udah kirim orang tua. Saya umur 22 udah punya mobil. Kalau bicara prestasi dunia, prestasi hidup baik, mungkin sebagian kawan-kawan udah belum sampai kayak gitu loh. Oke, saya umur 22 tanya Oma, saya kirim uang ke Oma. Yang lain awal bulan orang pada ngantri ATM minta kiriman, saya kirim balik. Udah bayar kuliah pakai sendiri, kos-kosan sendiri, kawan-kawan. Ternyata itu yang membuat saya lalai. Nah maka, balik analogi tadi, Allah tak hanya perintahkan kita tuh, kan gini, setan, lihat cara kerja iblis. Kalau iblis maksiat sudah kalah, pakai iblis lalai yang muncul tadi. Karena ingat, lalai bagian kekafiran. Sepakat? Surah 1983 tadi, Allah kirim setan untuk siapa? Orang kafir. Berarti orang lalai dikirim tidak sama iblis? Dikirim tidak sama Allah iblis-iblisnya? Dikirim, kawan-kawan. Nah maka itu saya akhirnya merenung kemarin-kemarin. Kenapa juga orang yang udah, jangankan kawan-kawan yang malas-malas ya, yang malas-malas ngajinya. Bahkan saya ketemu hadis, kemarin saya baca itu, barang siapa, ini buat SPA, buat santri, semuanya. Barang siapa yang berbuat atau bergerak atau mendatangi Allah karena manusia, itu bagian syirik yang kecil. Jadi antum duduk di Zoom, duduk di Meme, bukan karena takut gak enak sama ABN, sama Bunda Mira, tapi karena antum butuh ilmu Allah. Kenapa saya undang Ustadz Edi ya? Selain bikin ngajarin guru-guru, saya sedang mencontohkan duduk di depan juga belajar. Kayak gitu loh kawan-kawan. Sampai sekarang pun belajar.
Karena saya butuh ilmu Allah. Oke, dan tidak mau lalai. Begitu caranya. Dan lihat tadi hukuman buat orang yang lalai. Dikasih apa sama Allah? Kasih apa kalau orang yang lalai? Sudah otomatis kalau orang lalai itu, lihat surah Yunus ayat 7 dan 8. Orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, kata Allah, merasa puas dengan kehidupannya, merasa puas dengan pekerjaannya, merasa dia udah punya jabatan, merasa udah punya bisnis, merasa suami sudah cukup. Oh, tenang ya, laki aku kan kaya. Maka kata Allah, serta merasa tentram. Nah, kan coba lihat, tidak boleh. Kenapa begitu saya di puncak bisnis, Bunda Mira, Bang Kiki di puncak, Allah kasih rezeki cukup, banting lagi bangun pondok. Karena kalau untuk perut sendiri, insya Allah cukup. Lagi mau kerja. Tapi harus pikirkan santri. Apa tulis bocoris? Mik Abi mati, Bi. Suaranya hilang. Abi, miknya mati. Abi, mik Abi mati, Bi. Hah? Mati nih. Udah kedengaran? Sudah, Yai. Oke. Nah, coba lihat orang-orang dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram. Bahaya nggak kira-kira nih? Bahaya. Kalau cuma saya aja berangkat umroh, udah biasa, insya Allah. Tuh, sebenarnya omel. Saya berpikir keras, gimana bisa jadi wasilah adik-adik berangkat. Lihat Seni, ya, Kiai doakan ya Kiai, kata Bang Seni, bisa tiap bulan berangkat. Nah, untuk doa. Lihat bagaimana supaya Bang Bejo bisa berangkat umroh. Tentu doa. Nah, saya menciptakan zona tak nyaman dalam diri saya. Tapi, dan coba lihat, merasa damai, merasa cukup dan merasa tentram. Itulah orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami. Ini bahaya. Setan inilah yang masuk. Bahkan setan bisikan, hebat kau Mar. Kadang-kadang kau di Mar ngabdi di pondok. Sekarang kau udah berhasil. Zaman hidup kau habis lalai. Maka pujian dan kenyamanan itulah racun. Pujian dan kenyamanan itulah racun. Maka Ustadz Berry tetap berjuang ke Lombok, terbang lagi tuh sampai nonton. Surah Yunus ayat 7. Coba ulangi tadi. Orang yang masuk neraka siapa kawan-kawan? Kafir dan lalai. Oke, surah berapa ayat berapa? Al-Baqarah ayat 39. Lalu orang kafir tadi, satu mendustakan, yang kedua lalai. Surah berapa lalai? An-Nahl ayat 108. Kenapa orang itu bisa lalai? Surah Yunus ayat 7. Karena begitu dikasih nikmat, dia lupa melihat di mana tempatnya, kata Allah. Nah, di closing lagi, mantol-mantol ayatnya. Tadi kafir lalai, nah ini dikasih kenyamanan, lalai. Tempatnya mana? Neraka. Di mana tempatnya? Neraka. Na'udzubillah. Kawan-kawan harus lihat flow-nya nih. Apa yang saya ingin ngajak antum-antum berpikir, sekali lagi, sadari. Pertanyaannya, rutinitas yang kita lewati sekarang ideal lah kira-kira? Hah? Ideal. Oh, tak yakin. Ideal pada ideal? Ideal. Belum ideal. Ideal atau belum ideal? Belum ideal. Belum ideal. Nah, jangan sampai kita kalah. Saya lupa tadi ayatnya. Sampailah akhirnya banyak orang menyesal. Alamak, salah rupaku. Salah cara, salah jalan, salah strategi. Aku pikir udah betul jalan aku. Maka sebagai closingnya,
surat 39 ayat 55. Allah udah sebut macam mana Kiai supaya bisa ideal, gimana supaya bisa ideal. Tidak cerita lain, maka kehidupan kalau kon ngerasa cukup dengan gaji, dengan kerja, nongkrong, hati-hati. Tapi kan saya tidak maksiat, kan saya juga dulu tidak maksiat kok. Maksudnya, definisi maksiat kita terlalu sempit. Saya tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berjudi, tidak mabuk, tidak berzina. Tapi kok tetap ditumbangkan Allah, lalai. Dia kata mak, belikan mak gak belacat ke depan, belacan 10.000, cencalo 20.000, budu, sama pedak. Pergilah dia, mak masak dah jarang. Dari jam 9 pagi. Dari Tumes, warung tuh di depan. Begitu di depan sana. Ada abang yang kekar badan itu. Ya kan? Tersepona kan ya. Abang ini kok badannya lama. Sampai setengah jam. Sampai angus. Nah, marah dah dia. Dia bermaksiat atau lalai. Begitulah kehidupan kita kayak Kak Nia lalai beli belacan tadi. Begitulah kehidupan kita. Jangan ngerasa udah sholat, ngerasa udah jadi orang baik, ngerasa tidak maksiat, itulah lalai. Maka yang harus dimasukkan ke dalam pikiran kita, mana lagi tugas Allah? Itu kenapa Nabi Sulaiman terus minta tugas sama Allah. Dan maka kalimatnya, ikutilah sebaik-baiknya apa yang diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran. Sebelum datangnya azab. Agar jangan ada orang yang mengatakan, alangkah menyesalnya aku atas kelalaian aku dulu nih. Kenapa lalai? Sekali lagi, dia tidak follow Quran. Dia follow akal dia. Dia follow dengan kenyamanan dia. Lu lihat, jangan ada yang menyesal. Lama aku menyelesaikan kewajibanku terhadap Allah. Dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang follow agama Allah. Sekiranya ada petunjuk kepada aku, tentulah aku termasuk orang-orang bertakwa. Orang kafir kan ada dikasih petunjuk. Atau mereka berkata, kalau melihat ajab, kalaulah aku dibalikkan lagi, aku ingin berbuat baik. Tidak bisa, bos. Time is over. Waktu udah habis. Nah, ngeri enggak maksiat ini nih. Maksiatnya, lalai itu, ya, maksiatnya lalai. Ini yang mengerikan. Berarti jujur, kita semua masuk bagian ini enggak kira-kira? Hah? Masuk. Masuk. Nah, aflah, ghafilin. Al-ghuflu yaitu melalaikan, mengabaikan. Kata-kata lalai itu berulang. Lengah 35 kali di Quran. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, maka sekali lagi saya sudah sampaikan hari ini, maka yang harus disimpulkan adalah hidup yang kita lewati hari ini adalah hidup yang belum ideal bagi Allah, bukan bagi kita. Tekan apa? Namanya budak. Di mana-mana namanya budak, ya tetaplah kerja. Sampai kapan? Sampai mati. Kapan nikmatnya? Memang Allah bilang, bukan sekarang kok. Gajian gitu tuh, bos. Nanti di akhirat gajian. Pilihannya mau dua. Dapat gaji atau potong gaji. Kerja tanggal 1 sampai 30. Nanti gajiannya berikutnya. Yang benar gajian dulu baru kerja, kerja dulu baru gajian. Kerja dulu baru gajian. Nah, kalau kita ngutang lo baru kerja, betul lah. Asbon. Nah, ayolah. Berarti dosa dah kita nih. Berpeluang masuk neraka dah. Berpeluang ini Mau berubah dah. mau berubah. Benar sikit. Benar. Apa komitmennya mau berubah? Tuh 3955.
ikutlah sebaik-baiknya Quran. Temukanlah perintahnya dengan Quran. Jangan ikut KTN, jangan. Ikut kata Quran. Yang ngajak antum ngaji ba'da sholat, itu bukan saya, Quran. Yang ngajak antum ngapal satu hari satu ayat, bukan saya, Quran. Tapi mustahil orang mau ikuti Quran, tapi kalau tak punya waktu dekat sama Quran. Akhirnya, kata kita belajar. Zolimul nafsi. Dekat sama Quran sama kulit-kulit aja. Tak dapat kepahaman, tak dapat hikmah. Berpotensi lalai. Hadir acara Zoom, jangan tidur, mana bisa datang. Lalai. Berarti yang paling penting sebelum lalai praktek, apa Pak yang paling kecil kalau kita ingin praktekkan ayat ini? Jangan lalai dalam belajar. Itu jalan. Kalau belajarnya lalai, apalagi praktek, mana bisa kita tahu kawan-kawan. Sehingga kita merasa hidup kita sudah ideal. Kan kau lihat, aku udah punya rumah, aku udah punya mobil, anak aku sehat, hati-hati, itulah racunnya. Sebagian besar yang selingkuh, yang ke dunia malam, yang narkoba, itu orang miskin apa orang kaya? Apa dia kayak gitu? Alay, tidak tahu lagi, tidak punya segalanya. Nah, maka agar kita tidak diserang, tidak masuk dalam komunitas kiflun, ya kan, orang-orang yang lalai tadi ini, Allah bilang ikutilah sebaik-baiknya ya, Al-Quran. Nah sekarang sebelum bicara apa tuh ikutinya praktiknya, belajarlah, luangkan waktu. Luangkan waktu untuk bisa interaksi sama Quran. Sebelum bicara action, tahu dulu, oh rupanya ada perintah ini ya, rupanya ada ngerjakan ini ya. Kok aku nggak tahu ya? Begitu cara berpikir ya kawan-kawan. Mulai nyambung. Berarti bahasan kita pagi hari ini nih, artinya termasuk ancaman dalam hidup kita lah kira-kira. Ya, Tapi tidak serius, lihat wajahnya kayak wajah-wajah tak berdosa gitu. Oh, cuma gitu ya. Hah? Kalau kita besok dimatikan Allah, neraka tidak tempat kita. Neraka kayak Tapi lihat wajah-wajahnya tuh, masih wajah-wajah sana neraka biasa ya tuh neraka. Enggak, tapi aku nih. Istighfar loh kita. kena perangkap setan. Sadar nggak kita sedang dalam perangkat iblis sekarang? Ya, Sadar nggak kita merasa baik, padahal sekarang? belum Sadar nggak baik. kira-kira? Sampai Bang Ican godain saya kemarin. Bang Di itu harus serius tengok Abi tuh. Tapi serak suaranya ngajak orang masuk surga. Nah, ya, saya nggak tahu amalan mana yang mau diterima Allah. Gerak terus, nggak pernah palingkan wajah dari garis finish, tak pernah palingkan wajah dari Bunda Amira. Ya, bukan nggak pernah palingkan kok dari situ kata-katanya. Masuk Bunda Amira pun sama, fokus gitu loh. Ayo kawan-kawan berbuat. Jadi saya ngajak antum ikut mim, ngajak antum subuh, ngajak tahajud, bukan karena aturan, ya aturan Allah. Saya sayang sama kawan-kawan, biar kawan-kawan ada. Kan udah jam balik kantor, Kiai, balik pondok. Iya, tapi kan jam Allah tetap jalan. Gitu loh. Saya apresiasi ada yang balik ke rumah, Bang Roni balik rumah ajar Quran. Tapi daripada antum, ya kan hidupnya harus balance, Kiai. Kan usah kerja terus. Harus nongkrong lah. Enggak apa-apa lah, nanti kena cabut malaikat ini sama nongkrong. Enggak salah, tapi ya balik lagi tadi. Kalau antum merasa, jangan sampai mahal baru nyambung. Wajar lah Allah sebutkan keberuntungan itu untuk orang-orang yang khusyuk dan tidak lalai. Ya kalau kita bisa luangkan waktu buat nongkrong, buat game, buat jalan, masa kita tidak bisa luangkan waktu buat ngaji? Seolah-olah kehidupan kayak saya sekarang tidak ideal. Macam mana dia itu kerja ngaji ya kerjanya? Seolah-olah kehidupan ini tidak ideal.
Tidak seimbang, gila lama-lama kita kalau di situ. Yang dia tuh kan kayak kita. Tiap malam Zoom, tiap malam ini, manalah tak sanggup aku hidup macam itu. Lagi punya laki macam itu, tak sanggup aku. Lihat nih, ada yang suami istri itu ya, dia malah tak suka lihat pasangannya taat. Senangnya ya, kita dugem sama itu sama. Ada orang-orang begitu kan. Tapi kita lihat nanti pemenangnya. Karena kita masih kerja. Logikanya nanti gajiannya di akhirat. Saya sudah sampaikan ayatnya, saya sudah sampaikan pola berpikirnya. Karena saya ngerenung kemarin dari pagi subuh, malah buat orang dia, oh ini lalai. Yang sampai kita ngerasa kita sudah sedang di on the track hari ini, kawan-kawan. Nanti malam berselawatan. Ini bukan hanya bicara agendanya Ustadz Akil Masjid Ismu Yahya. Ini agenda buat orang mau ambil amal soleh. Tapi kan kami tidak diajak kayak jadi panitia. Sama tidak si malaikat tuh ngajak-ngajak, ayo sini, tidak ada. Tanya Ustadz Akil apa yang nggak bisa bantu? Kalau tuh tanya, pasti Ustadz Akil banyak jawabannya ini, kayak gitu. Nanti kami yang kerja, Ustadz Akil tak kerja. Keselawatan, soal 2.000 orang yang datang nanti malam. Nah, terus baru selesai Ustadz Edi, lanjut selawatan. Minggu depan ada Teh Peggy sama suaminya Reja Abdul Jabbar, anak Pontianak yang sukses jadi pengusaha sapi. Minggu depan lagi ada Bang Onim. Ada berhenti kita bikin. Minggu depan lagi ada Bang Umar. Kalau Bang Onim cerita, Bang Umar mau kita kirim ke sana. Tip. Bertobat kita habis ini. Apa PR-nya? Coba lihat aktivitasnya. Di antara semuanya, saya cuma sampaikan satu aja, tambah dosis interaksi antum belajar Al-Quran. Nah, itu ya. Karena mulai dari situ. Nanti itu yang akan menggiring Soki, menggiring Islandi, giring Eris, apa amalnya. Tak ada orang masuk surga karena itu ya belum cukup. Semalam saya ngisi, Kiai, bagi dong materi untuk pengajian emak-emak orang tua. Saya bilang setan untuk orang-orang tua yang sudah semangat ke masjid itu bukan lagi setan kafir, setan lalai lah. Karena ayatnya bukan hanya beriman, tapi berbuat kebaikan, amilus solihat. Orang-orang yang semangat ngaji ke masjid, ya kan, setannya berikutnya adalah dia tidak ada tindakan, tidak ada action. Banyak saya lihat orang-orang semangat pengajian. Nah, maka itu bukan akhir dekat sama Quran, itu baru mulai. Berikutnya apa? Action. Karena orang-orang yang dibayar, lihat, masih ingat kan kredit film, nama-nama orang-orang di film itu, orang-orang yang ditulis nama di film, mereka yang berkontribusi di film atau mereka yang tidak ada di film itu. Mau levelnya cuma make up pun dimasukkan namanya, kawan-kawan. Tapi sebaliknya, kalau penonton dapat dimasuk, ada nggak nama penonton yang nonton film 172 Days? Nia, Risti, ada nggak kira-kira? Tak ada. Nopi, tak ada. Tapi yang pemain filmnya, semua orang-orang buat film, dimasukkan namanya. Dan sama, nanti puncaknya adalah siapa yang buat amal, itu yang masuk listnya, punya peluang masuk surga. Tapi yang nonton orang lain beramal, tak dapat apa-apa. Yalah, ini kan acara Ustadz Akil, kita nonton lah, moga sukses Ustadz Akil ya. Alhamdulillah. Tanya, Soki datang, Aris datang, apa sih bisa bantu? Seladi datang. Demikian juga anak-anak pondok digital, anak-anak Ismu Yahya. Misalkan kawan-kawan RH bikin acara, tanya apa yang bisa bantu. Itu, berburu amal. Itu yang saya lakukan, itu yang Bang Kiki lakukan mental itu. Bang Kiki itu tak pada berhenti, dia bisa sebantu. Di Bang tentang Bang Kiki. Begitulah kawan-kawan. Ya, mau? Baiki, sekali lagi tulis besar-besar atas nama antum masing-masing. Wahai Nia, hidup yang kau jalani hari ini belum ideal. Berubahlah. Wahai Umar, hidup yang kau jalani hari ini belum ideal. Berubahlah. Ideal versi Allah, bukan versi kita, kawan. Terakhir, sebagai penutup sekali lagi, orang yang masuk neraka, orang apa? Kafir.
Oke, kafir itu surah 2 ayat 39. Orang kafir itu dua komponen. Satu, ingkar, mendustakan. Yang kedua, lalai. Surah berapa? 16 ayat 108. Lalu penyebab lalai tadi apa? Puas dengan hidup dunia. Surah Yunus ayat 7. Solusi agar tidak tenggelam dalam kelalaian. Nah, mulai nyambung. Begitu. Besok kalau para ustazah, semua ustaz ngajar, tolong. Sekarang ini kita sedang dibanjiri sama tsunami informasi. Orang tuh harus disederhanakan cara berpikir. Jadi saya kalau ngajar kayak gitu. Dirunutkan. Jadi dia tara panjang, baru disederhanakan. Oke? Kalau tobat kita habis ini, sibuklah temukan perannya, dan sungguh-sungguhlah belajar Al-Quran. Ya kan? PR-nya sungguh-sungguh, upgrade diri, luangkan waktu. Tidak lama kok, sebentar saja. Yang balik kerja tadi jam 5, izin loh, sayang boleh tidak jemput saya Isa? Dalam kok malam benar, tidak apa-apalah aku lembur sekarang, yang penting kita jumpa di akhirat. Nah, itulah ngomong sama sampai dah nikah nanti sama Bang Rajak, lupa dia. Bang Rajak. Belum nikah dah lupa dah sama Abi dah. Gitu dah. Belajar. Sehingga hidup ini jadi nikmat. Oke? Sip Bang Rajak. Salah orang. Gitu. Nah, baik. Terima kasih banyak. Yang baik-baik dari Allah. Semoga kita bisa mengamalkan. Makin diberi kepahaman hidup dapat sesuatu pagi hari ini. Oke. Silakan. Nah, supaya tak lalai menjaga diri antum. Catatannya upload, tulis. Bukan untuk ria-ria, enggak. Untuk ya syiar. Supaya jadi wasilah dapat kapasitas amal. Jangan lupa mention Ismu Yaya, Rumah Hijrah, Pondok Digital, dan Bang Rajab. Begitulah dia. Oke. Ya, baik-baik dari Allah, yang kurang dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.